Nah, kalau masalah emosi, menurut Ibnu Sina, solusinya adalah terapi emosional. Terapi emosi kalau tadi logika, ilmu, filsafat, kalau ini musik, puisi, dan seni. Musik, kata Ibnu Sina, bisa membantu kita untuk meredakan ketegangan, menemukan kedamaian, juga mengekspresikan emosi. Kalau kalian sedang sedih, marah, atau sedang sangat jengkel, itu kan kadang-kadang coba cari alat musik apa, terus kamu main sakapoke, lampiaskan kamu bisa. Nah, ini yang disebut terapi emosional. Nyanyi, karaoke, sak keras-kerasnya nyanyilah. Itu bisa meredakan ketegangan dalam batin. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji filsafat kita. Oke, kita lanjutkan. Sekarang mulai ya menyehatkan jiwa. Kita awali dari beberapa gangguan jiwa. Yang pertama, biar tidak lupa, kita awali dari gangguan jiwa karena humor-humor tadi, cairan-cairan tadi tidak seimbang. Jangan lupa seorang sanguinis yang tadi dominan darahnya itu kalau ekstrim bisa memunculkan pribadi yang hiperaktif, impulsif, dan mania. Jadi wajar saja ada orang ekstrovert, tapi kalau bablas tidak terkendali, ini kan dominan darah yang sifatnya panas tadi, dia akan hiperimpulsif, ngamuan, mania. Makanya dalam bahasa Indonesia kan ada istilah darah muda, darah panas. Itu sebenarnya arahnya ke sini. Karena memang aspek darah itu unsur panas. Jadi kalau kalian merasa, Pak saya kok ngamuan ya Pak, saya kok tidak bisa diam ya Pak saya, ya harus hati-hati, harus siap-siap untuk ngerem. Karena kalau tidak, ya ketemunya itu hiperaktif, impulsif, dan mania. Sementara yang flegmatis tadi yang cenderung tenang, cenderung tidak mudah terpengaruh, dominasinya yang lendir tadi, yang paling bawah, balhom, itu dalam bentuk ekstrim akan melahirkan orang yang apatis, cuek, lamban. Jadi disuruh ngapa-ngapa nanti saja, besok saja. Itu kalau dalam bentuk ekstrimnya ya masalah, jadi orang apatis. Apatis itu sudah tidak percaya lagi apa-apa, sudah cuek total pokoknya. Nah ini kalau dominan terlalu besar aspek flegmatisnya. Kemudian kalau yang terlalu dominan kolerisnya, yang tadi leader tadi, seorang yang ingin dominan tadi, pada akhirnya dalam bentuk ekstrim yang mulai ada disorder, gangguan jiwa, itu biasanya muncul dalam bentuk agresif, antisosial, dan narsis. Jadi orang narsis itu kan ingin tampil terus, ingin dia disebut unggul terus, disebut baik terus. Ada ndak di sini yang tiap hari posting selfie-annya sedang ngapain, sedang apa, sampai temenmu bosen nge-like, bosen jempoli. Jadi kamu khawatir hilang, kamu ada FOMO-nya terus tiap hari tampil. Hati-hati jatuh pada narcissistic disorder. Justru kamu jadinya ndak menikmati hidup. Kamu hidup mengandalkan pengakuan orang, pujian orang. Ini juga masalah, makanya hati-hati. Oke, apalagi ada ciri antisosial. Karena tadi orang koleris itu kekurangannya kan sering daya empatiknya rendah. Jadi dia pinginnya maju, pingin sukses. Lupa bahwa orang lain mungkin ada situasi-situasi khusus yang tidak sama dengan dirinya. Kemudian kalau yang melankolis, yang dominasi empedu hitam tadi, bentuk ekstrimnya adalah putus asa, cemas, pesimis, overthinking. Nah,
Dari gangguan-gangguan ini, semoga teman-teman tidak ada yang merasa ngalami. Kalau ada, ya berarti gangguan jiwa. Ini bentuknya agak ekstrim. Tidak apa-apa teman-teman, sekali-sekali kalau memang merasa terganggu dengan ini, datang saja ke psikolog, psikiater. Tidak apa-apa, itu bukan aib. Ya sama kayak sakit fisik kita nyari dokter, ya sakit mental juga kita cari ahlinya. Kalau memang sedang gelisah. Kalau sarannya Ibnu Sina apa? Kalau penyakit akibat ketidakseimbangan cairan ini, yang pertama perhatikan dietnya. Apa yang harus dimakan, apa yang jangan dimakan. Nanti ada makanan yang sifatnya panas, dingin, lembab, kering. Nah, itu untuk menyeimbangkan tadi yang dominan apa berarti kurang apa. Ya nanti kapan-kapan kalau ada yang perlu nanti tak kasih apa sih yang kalau dominan sanguinis, flegmatis, koleris, melankolis itu apa yang harus dimakan, dietnya apa. Cuma kalau disampaikan di sini agak bertele-tele karena masih banyak materinya. Kemudian yang kedua, gaya hidup olahraga. Cukup, istirahat, cukup. Semoga teman-teman termasuk yang masih sadar olahraga dan sadar istirahat. Kalau olahraga mungkin masih banyak yang suka ya. Saya olahraga tiap hari Pak, kalau ada siaran langsung sepak bola mesti nonton. Itu namanya bukan olahraga, nonton olahraga. Biasanya yang males olahraga itu kalau ditanya, "Mbok kamu olahraga?" Ya sudah, di kampus itu lantai 4 tiap hari saya naik, saya turun, kan itu olahraganya. Mesti gitu kan. Itu alasannya orang males olahraga itu. Baik, ya kalian tetap harus ada olahraganya, ada istirahat. Istirahat juga penting. Semoga di sini tidak banyak yang suka melekan. Ya begadang itu boleh saja, tapi jangan sering-sering. Kalau bisa ya tidak pakai begadang lah, kalau tidak terpaksa. Ya kalau yang usia-usia kalian biasanya kan begadangnya kalau sekarang ngafe ya, ngopi, atau nonton siaran olahraga, nonton sepak bola gitu ya. Ya tidak apa-apa, cuma jangan sering-sering, nanti ada efeknya pasti. Gaya hidupmu yang tidak sehat mesti ada efeknya. Kemudian emosi. Kendalikan emosi. Stres sekecil apapun bisa mempengaruhi keseimbangan cairan tadi dalam diri kita. Dan yang keempat tentu saja nanti ya kalau memang bermasalah ada obatnya, ada herbalnya, termasuk terapi-terapinya. Kalau memang sudah sakit. Baik, ini yang berhubungan dengan cairan tubuh atau humor. Sekarang kita lebih dalam lagi. Gangguan jiwa jenis kedua. Kalau tadi karena cairan, kalau ini karena masalah mental. Jadi masalah mental itu apa? Ada 3, cemas, depresi, stres. Kalian mungkin banyak yang, karena saya kapan itu baca berita, tingkat orang yang mengalami gejala kecemasan itu di Indonesia pesat sekali jumlahnya, peningkatannya. Kalian juga kan sering mencurhatkan overthinkingmu dan lain sebagainya. Itu gangguan kecemasan sebenarnya. Solusinya menarik, kata Ibnu Sina, kalau untuk masalah mental yang itu isinya cemas, depresi, stres, lakukan terapi mental juga. Terapi mental itu isinya 3, logika, ilmu, dan filsafat. Nah, ini menarik ya, terapinya malah isinya belajar semua. Wong lagi stres kok disuruh belajar, itu gimana? Maksudnya apa? Yang pertama, logika itu membantu kita berpikir jernih dan rasional. Misalnya kita cemas, kadang-kadang kecemasan kita itu tidak beralasan.
Cuma ya mengganggu kita tiap hari. Nah kalau pikiran kita jernih, kita bisa menegaskan, ngapain aku kok cemas, wong itu belum terjadi, masih besok, masih bisa iya, bisa tidak, kok aku sepanik itu sekarang. Ini pikiran yang bisa ngontrol kita seperti itu, logika. Jadi logika membantu kita berpikir jernih. Nah teman-teman boleh mulai latihan logika, ya, latihan berpikir jernih dan rasional. Kemudian yang kedua, ilmu. Kenapa harus ilmu? Ilmu itu membantu kita memahami dunia. Seringkali yang membuat kita stres, depresi, cemas, itu kan situasi-situasi di sekeliling kita yang kita tidak paham. Kemarin waktu pandemi itu seluruh dunia belum terlalu paham tentang kerja dan mekanismenya virus COVID-19. Semuanya panik, banyak orang stres, banyak orang depresi. Tapi begitu diteliti kemudian tahu, oh ternyata virusnya ini, cirinya begini, kelemahannya ini. Ini kan ilmu. Begitu ngerti ilmunya kita tenang sudah. Banyak kecemasan-kecemasan kita karena kita belum tahu. Jangankan yang besar-besar, belum tahu yang kecil-kecil saja kan juga. Mungkin yang belum pernah ngaji ke sini misalnya membayangkan nanti ngaji di sana kayak gimana ya? Ada absennya ndak ya? Boleh ndak ya saya? Jadi kan pikiranmu kan macam-macam. Tapi begitu ke sini sekarang kamu ngerti ilmunya. Nanti datang lagi kamu sudah ngatur strategi. Oh situasinya kayak gitu, saya datangnya belakangan saja, nanti duduknya di pojok sana, kamu bisa ngatur. Lebih tenang. Maka kuncinya orang stres yang kedua itu ilmu. Ya tadi kalian misalnya belum ngerti tentang teori-teori cari yang humor dan lain sebagainya tadi. Sekarang ngerti. Oh saya ini kok marah-marah ini urusan darah ini yang panas ini. Berarti jangan makan ini dulu, jangan ini dulu biar nggak tambah ngamuan. Ini sekarang kita ngerti ilmunya. Yang ketiga filsafat. Apa manfaatnya filsafat? Filsafat itu memberi kita kerangka makna hidup. Menunjukkan kita tujuan ideal hidup. Dan ini menenangkan. Banyak orang yang hidupnya tidak punya tujuan, tidak punya idealisme dan lain sebagainya. Sehingga ngambang, sehingga mudah stres. Orang itu kalau punya tujuan hidup, punya visi, punya makna hidup, mungkin mengalami kegagalan-kegagalan kecil bagi dia biasa. Yang penting tetap lanjut menuju cita-cita besarnya. Dan cita-cita besar ideal itu ya kita menempuhnya lewat jalur filsafat. Saya sering bilang filsafat itu salah satu jalan untuk kita menseriusi hidup. Jadi selama ini mungkin kita autopilot saja. Bahkan kalian mungkin kuliah sudah semester akhir juga masih belum punya cita-cita, belum punya tujuan. Kalau ditanya hidupmu mau kamu bawa kemana? Kamu ingin hidup yang seperti apa? Belum tahu Pak, belum mikir ke sana. Bahkan jurusan ini saya kira saya juga salah ngambilnya. Kamu bisa begitu. Kamu bisa sampai dewasa tidak punya orientasi, tidak punya tujuan. Nah, filsafat membantu kita menemukan itu. Jadi menarik, kalau itu gangguan mental sifatnya, masalah-masalah mental seperti cemas, depresi, takut, solusinya 3. Logika, ilmu, dan filsafat. Nah, makanya kemarin kita ngaji terus yang jadi buku itu judulnya Menjaga Kewarasan. Jadi kita belajar filsafat itu bagian dari menseriusi hidup biar kita tetap waras. Karena waras versi kita itu kamu cari di ChatGPT juga tidak ada. Seandainya ada juga tidak mesti cocok. Karena yang tahu hidup kita itu diri kita. Jadi coba kamu tanya ya di GPT. Wahai ChatGPT, tolong bantu saya biar saya bahagia bagaimana ya. Dia mesti ngomong macam-macam tapi tidak mesti cocok dengan kita. Karena yang tahu diri kita itu kita sendiri. Nah, di sini gunanya kita logika. Di situ gunanya kita belajar sendiri biar dapat ilmu. Belajar cara berpikir filosofis biar bisa merangkai makna untuk hidup kita. Baik, ini gangguan jiwa jenis kedua.
nanti ada gangguan jiwa jenis ketiga. Kalau jenis ketiga ini masalah emosional, sedih atau marah atau takut, ini masalah emosi. Batin yang lelah, ini masalah emosi. Nah, kalau masalah emosi, menurut Ibnu Sina, solusinya adalah terapi emosional. Nah, terapi emosi kalau tadi logika, ilmu, filsafat, kalau ini musik, puisi, dan seni. Nah, ini menarik ya. Jangan salah, Ibnu Sina juga ahli musik. Beliau bisa memainkan banyak alat musik, juga bisa menyanyi. Musik, kata Ibnu Sina, bisa membantu kita untuk meredakan ketegangan, menemukan kedamaian, juga mengekspresikan emosi. Kalau kalian sedang sedih, marah, atau sedang sangat jengkel, itu kan kadang-kadang coba cari alat musik apa, terus kamu main sak kapoke, lampiaskan kamu bisa. Tidak bisa Pak saya main Pak, yus dimain ke sak senengmu aja kan sudah bisa untuk pelampiasan. Ada gitar nganggur, kamu genjreng sak kapoke, sak pedote, senare gitu, ya wis puas aku misalnya. Nah ini yang disebut terapi emosional. Nyanyi, karaoke sak keras-kerasnya nyanyilah, itu bisa meredakan ketegangan dalam batin. Jadi musik bahkan bisa mendamaikan, tenang gitu. Kadang kalian dengerin musik apa itu rasanya sudah lupa dengan masalah-masalah yang tadi menegangkan kita. Jadi musik penting untuk membantu kita tenang. Dia bisa jadi katarsis. Lanjut. Terus puisi dan seni. Puisi bisa membuat kita lebih luas. Dulu mungkin teman-teman masih ingat ya, kalau tidak salah tokohnya Hasrat Inayat Khan. Kata beliau, kalau kata-kata sudah tidak berdaya, maka puisi bisa membantu. Kalau puisi juga masih tidak ngangkat, musik bisa mewakili kita. Musik ya bukan lagunya, bukan syairnya. Kalau syairnya kan cenderung ke puisi, tapi musik itu kan tidak ada kata-katanya, dan kepala kita akan menerjemahkan sesuai kondisi kita masing-masing. Ya nanti kalau digabung dengan pandangan sufi yang lain, pada puncaknya sebenarnya katarsis paling hebat adalah kediaman kita. Jadi keheningan itu bisa, tapi yang paling tidak kan coba kalau teman-teman sedang sangat marah, sedang sangat sedih, dan belum bisa mengatasi sendiri. Misalnya tadi pikiran yang kita minta untuk mengendalikan sudah tidak berdaya karena saking sedihnya kita. Seni dan musik, juga puisi bisa membantu. Setiap kita pasti bisa nulis puisi. Tidak ada puisi yang jelek. Jadi kalau ada orang bilang, ini puisinya jelek, loh justru yang jelek itu lebih puitis. Makanya kalian pede saja, tulis saja. Lampiaskan apa yang ada di pikiranmu, suka-suka kamu sudah. Nah, ini kan sebutannya makanya puisi. Ya kalau nulis beneran kan kamu rapi, ada subjek, predikat, objeknya, kalimat utuh. Tapi begitu puisi, sudah nulis saja. Tidak usah ditanyakan, ini maksudnya apa, itu maksudnya apa. Suka-suka kamu saja. Karena memang tujuannya untuk katarsis. Jadi kalau teman-teman mengalami gangguan jiwa jenis ketiga ini, musik, puisi, seni bisa membantu. Lanjut. Sekarang gangguan jiwa tipe keempat. Ini gangguan jiwa karena masalah spiritual. Ini harusnya agak panjang ya. Ketika kita merasa kehilangan makna hidup. Kita merasa jauh dari Tuhan. Nah, kata Ibnu Sina, ambil terapi jenis spiritual.
Terapi spiritual itu komponennya 3. Doa, zikir, dan meditasi. Menenangkan diri, uzlah. Doa bisa membantu kita menemukan kedamaian batin. Zikir bisa membantu kita fokus pada hal-hal yang positif. Meditasi bisa membantu kita menenangkan pikiran dan tubuh. Jadi jangan lupa Ibnu Sina itu pikirannya lengkap. Nanti kitab-kitabnya belakangan juga tidak hanya filsafat, tapi corak tasawuf, corak mistiknya juga kuat. Beliau juga menulis misalnya falsafah masyrikiyah, filsafat timur. Beliau juga punya cerita-cerita seperti Hai bin Yaqdhan. Hai bin Yaqdhan itu yang lebih nulis cerita itu dulu ya Ibnu Sina, meskipun nanti nama tokohnya diambil oleh Ibnu Tufel untuk menulis cerita yang sama tapi dengan plot yang berbeda. Ada banyak cerita-cerita spiritual yang ditulis oleh Ibnu Sina karena beliau juga concern dengan masalah-masalah spiritual. Bahkan di falsafah masyrik itu ya beliau melihat bahwa manusia itu ada secara spiritual, ada tipe abid, ada tipe zahid, ada tipe arif. Abid itu orang yang menghidupkan spiritualitasnya lewat jalur ibadah. Rajin sholat, rajin puasa, sedekah, dan lain sebagainya, tipe abid. Ada tipe zahid. Tipe zahid itu seperti para sufi yang melakukan uzlah, takholak bi ahlakillah, dan lain sebagainya. Ini tipe zahid, menjauh dari godaan dunia, keramaian dunia, memantapkan diri hanya menuju Allah saja. Ini namanya tipe zahid. Kemudian yang terakhir tipe arif. Tipe arif itu orang yang sudah mengalami pencerahan, orang yang sudah kasyaf, sudah ma'rifat, sudah ngerti hakikat segala sesuatu. Ini tipe arif. Ada abid, ada zahid, ada arif. Kalau kalian tipe apa? Abid kah? Sholatnya masih bolong-bolong pak, tidak berani bilang abid. Zahid apalagi pak. Arif sangsoyo. Tapi ini jalur-jalur untuk menghidupkan spiritualitas kita. Nanti orang yang menempuh jalur ini ingin menghidupkan spiritual, namanya adalah murid. Murid itu ya secara letterlek kan orang yang menginginkan. Tentu saja murid nanti dituntun oleh mursyid. Orang yang menuntun, menunjukkan. Jadi baik, masalah spiritual, orang menyebutnya hari ini ada istilah krisis spiritual. Krisis spiritual itu tidak sekedar lupa Tuhan, tapi orang merasa kosong, merasa hampa, hilang makna. Mungkin kalian sering bertanya pada dirimu, hidup kok seperti ini ya? Apa gunanya aku hidup? Apa pentingnya sih aku hadir di dunia ini? Ini krisis-krisis spiritual. Jadi, apa makna diriku? Apa makna kehadiranku? Siapa sih aku ini? Aku dulu tidak minta kok dihadirkan sekarang. Itu kalau kalian lelah dengan hidupmu sampai selevel itu, kalian sedang mengalami krisis spiritual. Kalian merasa tidak bernilai, tidak bermakna. Krisis spiritual itu biasanya diawali dari, tadi sudah sedikit saya sebut, kalian lupa tujuan.
Kalian tidak tahu hidupmu itu mau kemana. Dan dulu asalnya dari mana. Ini kalau orang Jawa konsep ini disebut sangkan waraning dumadi. Kalian lupa aspek ini sehingga kalian kelelahan sendiri. Kalian lupa bahwa hidup ini dulu asalnya dari mana dan besok mau menuju kemana. Kalian anggap hidupmu itu ya seputar aktivitasmu sehari-hari itu saja. Yang mahasiswa menganggap hidup itu ya seputar kuliah, kos-kosan, pacaran, mungkin seputar itu saja. Padahal tidak sekedar itu kalian dihadirkan oleh Allah untuk hidup. Nah, kalau ada yang alami begini, batinmu sedang sangat lelah, berarti kalian sedang mengalami krisis spiritual. Hal yang sama sering disebutkan berhubungan dengan peradaban barat yang terlalu positivistik. Kalau teman-teman baca tulisannya Saidusen Nasr itu, barat itu maju luar biasa, tapi dia melupakan satu unsur yang sebenarnya esensial, fitri dalam diri manusia, yaitu aspek spiritual. Sehingga kemudian belakangan kan banyak orang barat yang kemudian geser ke ranah spiritualitas. Baik ya, kalian coba ya mulai introspeksi. Ya hidup kita ini lengkap sih, ada fisik jasadnya, tadi ada emosinya, ada mentalnya, ada jiwanya, dan ada unsur spiritualitasnya. Semuanya harus waras. Kalau ada yang tidak waras, ya hidupmu akan tidak seimbang, timpang. Jadi keywordnya konsep kesehatan mentalnya Ibnu Sina adalah keseimbangan. Makanya tadi cairan-cairan tadi tidak ada kok, harus cairan ini saja tidak ada. Ya semuanya penting tapi jangan berlebihan. Jangan ada yang terlalu dominan, nanti akan menyusahkanmu. Baik, nah solusi apa kalau kalian mengalami krisis spiritual? Ya terapi spiritual. Yang pertama doa. Doa itu tidak sekedar minta pada Tuhan, tapi juga kesadaran kita bahwa kita itu lemah. Ada banyak hal yang kita tidak mampu, maka kita perlu intervensi, perlu Tuhan membantu kita. Jadi, dan bukan masalah dikabulkan atau tidak dikabulkan kalau dalam konteks ini, tapi kesadaran kita bahwa Tuhan selalu ada, selalu hadir, dekat dengan kita, itu sudah membuat kita nyaman. Yang kesadaran ketuhanan, kesadaran ilahiyah inilah yang selama ini sering lepas dari keseharian kita. Sekali-sekali kalau teman-teman bisa ya, coba dicek dalam sehari kira-kira berapa menit atau berapa puluh menit, syukur-syukur ada ndak 1 jam, teman-teman melakukan aktivitas dengan sadar bahwa Allah sedang mengawasiku, Allah selalu dekat dengan aku. Pernah ndak begitu? Mungkin sedang kuliah sih dengan dosen, saya kuliah kayak gini, ya Allah ngawasi loh ya saya. Nah itu pernah, kesadaran ini kira-kira berapa persen muncul dalam hidup kita? Wong kadang-kadang sholat saja tidak ada kesadaran itu kan juga. Padahal sholat itu momen ketika kita berhadapan-hadapan dengan Allah, tapi kesadaran itu juga tidak muncul. Kayak kita ngobrol dengan orang, tapi kita tidak peduli yang kita ajak ngobrol siapa. Ya untungnya Allah itu sangat sayang dengan kita. Baik. Oke ya, ini krisis spiritual. Selain doa juga ada zikir. Zikir itu ya makna letterleknya ingatan dan sebutan. Jadi pikiran kita senantiasa dalam kesadaran Tuhan dan mulut kita senantiasa menyebut namanya, terus itu disebut zikir. Meditasi ya aktivitas menenangkan diri. Kalau dalam Islam ada istilah iktikaf, berhenti.
sejenak. Ada istilah muhasabah, ada istilah tafakur. Itu setara dengan itu. Menghidupkan mindfulness dulu pernah kita bahas. Jadi ini krisis spiritual. Krisis spiritual ini gejalanya paling samar. Kalau krisis sebelumnya, teman-teman stres, teman-teman depresi, teman-teman marah, itu kan kelihatan. Tapi begitu krisis spiritual, tidak kelihatan. Hanya kita yang tahu, karena berhubungan dengan dimensi batin kita yang agak dalam. Mungkin kelihatan orangnya sabar, tidak stres, nyaman, bisa menikmati hidup, tapi sebenarnya dia merasa hampa. Merasa dirinya kosong. Nah itu bisa saja begitu. Makanya ini teman-teman harus lebih dalam melihat dirinya untuk melihat kalau ada masalah-masalah spiritual.